sedulur, jumpa lagi barengan saya Dwi Nugroho di Purwakala Channel. Kula nuwun, salam budaya. Sautane napa, Pak? Lestari budayaku. Mantap. Kali ini saya berada di ruangan yang spesial dan berada bersama Bapak yang spesial juga. Beliau Bapak Kusno. Iya. Siapa yang nggak kenal beliau? Ya enggak lah. Otomatis dulur semua sudah mengenal sosok beliau yang luar biasa. Tidak semua. Sampai bingung, Pak, mau nanyanya dari mana, Pak? Mau ngobrolnya dari mana? Monggo lah. Monggo. Ya, sedulur, saat ini saya bersama Bapak Kusno. Ya. Bapak Kusno ini adalah bingung, Ya. adalah banget. Adalah kayak banget. Apa bisa? Akhirnya adalah apa adalah kayak. Jadi ada dalang, terus ketua adat, iya. Kepala sekolah juga ya, Pak? Nah itu enggak kepikir kalau sudah di rumah. Kalau di rumah enggak kepikir. Kalau dari rumah nggak kepikir. Iya, kalau Tapi di sekolahan saya kemikir sekolahan. Ya, tapi yang jelas di instansi pendidikan formal juga. Iya. Terus Di pramuka juga. Pramuka ketua apa berarti, Pak? Saya sekretaris bidang. Sekretaris bidang. Bina Muda. Bina Muda Ya, Pak? karena banyak sekali bagian-bagian, ada Bina Wasa, ngurusi Wasa. yang dewasa, orang dewasa, guru dan sebagainya. Bina Muda itu anak-anak dari usia SDMI sampai SMA sampai Racana. Mahasiswa. Mantap. Iya, Terus beliau juga founder, ya, bisa dibilang founder rumah wayang ya, Pak? Ya, onder lah. Onder kan agak panjang sedikit dan menutup ngaurat itu onder. Saya kira onder itu kalau ser. Oh itu banter. Banter, Pak. Banter. Iya, bukan onder. Ya begitulah sosok beliau yang luar biasa. Ya, pelawak juga ya, Pak. Iya, saya nyambi. Saya nyambi. Ya, nyambi jadi pelawak di rumah maksudnya. Terus kepripun iki kula sih bingung mlacene ngimbangnya. Nah, ini angin ini. Tung didisip ya. Oh, enggak lah. Aduh, Terserah lah, yang penting apa aja lah, yang penting bisa membangun kepada anak-anak generasi kita. Muda. Iya, justru saya bidikannya generasi muda. Yang tua-tua saya jor. Aduh, sampai merinding. Iya, yang tua saya jor. Aduh, jadi saya sampai tidak bisa berkata-kata, sedulur. Jadi memang sosok beliau luar biasa banget, pegiat, pelopor, Penikmat juga. penguri-uri, penikmat, Iya. pokoknya semuanya lah. Ya, termasuk kayaknya perusak, Mas. Nah, Perusak. jangan, Pak. Enggak, karena begini, Mas. Kalau di dalam rusak itu monoton. Tapi jangan yang rusak-rusak. Kan Pak, memayu hayuning bawono. Iya, betul. Nah, beliau salah satu sosok yang memayu hayuning bawono. Purbalingga beruntung punya Pak Kusno. Pak Kusno, Ya, siap. mulai dari seni pedalangan dulu deh. Ya. Kenapa sampai Pak Kusno sampai jadi dalang lah, Iya, bahasa menggeluti cekaknya pedalangan, niku ya. mawon lah. Ya, langsung saya jawab ya. Ceritanya beribun, Pak. Ya, ini langsung saya jawab, tidak menunggu lebaran tahun depan. Artinya ini langsung saya jawab. Jadi begini, Mas, terkait dalang saya itu sebenarnya sebuah kebetulan aja. Karena saya senang dengan Kan tidak ada cerita-cerita. kebetulan, Pak. Oh, berarti ini pas ya. Saya kira kebetulan. Jadi saya kecil itu sering diceritani oleh kakek saya, namanya Eyang Wangsareja itu orang tidak punya anak, tapi dia senang dengan anak-anak. Eyang Wangsareja. Iya, itu almarhum kakek saya yang mengangkat saya jadi cucunya itu. Nah, itu siap mau tidur itu diceritani. Ceritanya tentang wayang kulit. Contohnya begini ceritanya. Cindereret nong kakang anak pawa Semar, begitu kan? Dialog sudah mulai ada pelajaran dialog, Mas. Jadi kita masih kecil itu sudah dididik terkait bagaimana pacelaton, itu bahasa Jawa. Dari awal sampai pol kok kayaknya nyong merinding terus. Ya. Terus dialog. Pacelaton ya. Pacelaton. Iya, itu pecel loh ya, Mas. Pacelaton. Nah, oke. Carios ya, Pak. Carios, terus warai dialog. Suaranya Semar kayak apa? Anak apa kulub? Begitu kan?
Nah, wis diceritani seperti itu kita baru tidur. Kalau sekarang nggak ada orang yang anaknya mau tidur diceritani. Itu maksudnya Pak. Iya. Ini poinnya di sini. Poinnya di sini. Ini penanaman karakter. Artinya orang sini mengatakan itu bayen. Bayen itu membuat konsep dasar. Bagaimana mencipta karakter suatu anak. Dulu itu menggunakan cerita, dongeng, dongeng kan adoh tur ngaeng. Berarti aku di Lombok kan dongeng. Ya, terus bercerita tentang legenda, cerita rakyat, fabel dan lain-lain. Itu yang mengaspirasi saya menjadi dalang. Karena dalang itu identik dengan bercerita. Maka saya kelas 1 SMA, dulu namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru, kelas 1 saya sudah berani manggung jadi dalang. Walaupun suluk saya seperti wedhus gendat. Karena apa suaranya anak kan si bocah. Jadi kayak wedhus gendat sing mbek. Nah ini ceritanya dah. Terus saya manggung, akhirnya ketagihan. Banyak orang nanggap, yang barang gawe sepitan, mantu itu nanggap. Sampai saya di tahun, kalau tidak salah tahun 1990-an. Dari sejak tahun 1967. Tapi nggak ada pendidikan formal 1987. Oh, 87 ya, sampai 91 Iya, itu. Tapi nggak ada pendidikan formal ya Pak? Nggak ada. Itu datang dari langit lah. Mantap. Ya, jadi mungkin otodidak lengkapnya lah. Nah, terus latihan terus. Karena adik saya keponakan latihan dalang di Mangkunegaran, Solo. Akhirnya saya berhenti, tidak jadi dalang. Bagi adik. Mas Tomo itu adik saya, pernah adik itu. Oh iya. Mas Tomo dalang. Nah, saya berhenti, tidak jadi dalang lagi. Tapi sekarang dilala, memang saya sudah diciptakan untuk jadi dalang. Akhirnya di tahun 2003 itu saat itu kalau tidak salah bupatinya Pak Triyono Budi Sasongko, wakilnya Bapak Sutarto Rahmat. Saya itu dilirihi oleh beliau Pak Sutarto Rahmat. Kusno dalem Pak, yang gue wakil bupati kan yang mesti nyembah dalem Pak. Kok wong bocah cowok jajal kok guru nyambi dadi dalang. Lah mboten namok dadi dalang kerusuhan. Pangapunten Pak, nyonya kayak gue wakil bupati. Enggak. Adus niki Pak Kusno kok bocah cowok kok tak dadekna dalang wayang golek. Lah mboten niku jorok ngono kan. Nggih. Lho kae kan dalang golek ngrogohi onder. Iki onder dirogohi kan jorok Mas. Dari saya terus lah jorok ngaten Bapak. Ora, saya nung anu nang buri anu lomba nyong maling pemirsa. Saya bilang nggak laku Pak. Bukan masalah lakunya Mas Kusno, tapi nguri-urinya. Karena dalang golek di Purbalingga langka. Hanya saat itu Pak Hartono, Pak Dalang Supadi, Pak Silot. Hanya 3. Akhirnya saya saat itu di era Pak Sutarto Rahmat, saya mulai mendalang wayang golek. Sampai sekarang Mas, tetap wayang itu. Jadi dari faktor intrinsik ini dari hati saya itu ternyata dibangun dimotivasi oleh beberapa orang-orang yang punya jabatan saat itu. Saya disuruh untuk menjadi dalang. Saya bilang nggak punya wayang. Oh sudah, saya diangkat jadi guru tahun 88. Jadi nyong dalang yang guru apa guru yang dalang ya lah. Ya kayaknya ya nunggu yang dalang. Karena nyong gak ditanggap artinya oleh orang-orang barang gawe. Saya ditangkap oleh pemerintah. Contohnya peresmian perpus dalang idealis. Nah, saya itu dalang idealis lah pakai ya. Perpus. Saya ditanggap peresmian SMP 1 Atap Tunjung Muli. Saya ditanggap oleh saat itu kan zamannya AMPI Mas, Angkatan Muda Pembaruan. Saya ditanggap. Terus akhirnya ditanggap sampai di RRI Purwokerto. Iya, pol-polnya kan jadi dalang nang RRI Mas. Rampung Mas. Begitu. Jadi step by step, artinya kita pertama jadi dalang itu karena satu kebetulan, orang kebetulan temenan, yang berikutnya didukung oleh beberapa kesepuhan kita yang peduli dengan seni di wilayah Kabupaten Purbalingga. Iya, karena golek saya adalah golek
versi Purbalingga. Setelah diteliti oleh Institut Seni Surakarta, bahwa saya punya ciri khas khusus. Dari suluknya, dari tabuane, dari wayange, dan pembawaannya. Jadi kita menciptakan seperti gagreg. Iya, gagreg atau karakter wayang golek Purbalingga. Begitu suluknya juga. Ya, jadi beda-beda. Kita kiblatnya guru saya adalah Pak Dalang Supadi di Karangjambi. Itu guru saya. Iya. Iya, jadi kita cengoknya ke sana. Misalnya kalau suluknya juga cicirnya oma dulur-dulur, cok belis. Pating paringis gandar memangilo ilo. Orang nana dalang sing suluknya kayak gue. Kecuali Pak Supadi karo Kusno. Liane gue ya dalang wayang. Ya paling Buto Pandowo Toto Gati Wiyoso Indriakso Soro Maruto. Begitu kan? Sudah biasa kan? Itu sih mainstream sih. Lah, kalau saya itu yang beda lagi. Cicirnya mah dulur-dulur. Kan gitu. Jadi kan beda lah rasanya. Maka ini saya membuat karakter sendiri. Ya namanya karakter wayang golek Banyumasan. Dan insya Allah wayang golek ini akan lestari, Mas. Amin ya Rabbal. Nah ini Pak ngomong lestari Pak. Jane sih kagem pangertos dulur-dulur nih. Kalau mungkin saya sih beberapa kali kan sudah udah pernah ngobrol sama Bapak gitu kan. Hal apa sih Pak sing memotivasi Bapak? Jujur Pak, ini juga nggak cuma buat pangertos dulur-dulur tapi juga saya pribadi meskipun saya sudah beberapa kali ngobrol sama Bapak, tapi sampai saat ini sampai detik ini di pikiran saya dan di hati saya, di perasaan saya yang saya rasakan dan yang saya pikirkan tentang Bapak itu. Jane sing memotivasi Pak Kusno ke apa ya gitu, bisa-bisanya Pak Kusno itu istilahnya niku apa sih, aku sampai bahasannya ke sampai nggak bisa mengucapkan Pak. Sing digolet apa ya? Iya maksudnya purun ngaten loh Pak. Maksudnya bahasa mainstreamnya bahasa biasanya sih melestarikan lah ya, tapi kan bentuk melestarikannya Pak Kusno ini nggak biasa ya gitu loh Pak. Nggak biasa dan nggak kayak orang pada umumnya kayak gitu loh Pak. Nah, duitnya sekandi apa nu nyupang? Maksudnya kasarannya loh Pak, kasarannya ki sineng pikiranku dan perasaanku ki gelem-geleme dan Bapak ki ikhlas temen nih gitu loh. Sineng perasaanku dan pikiranku itu Pak. Maksudnya apa sih memotivasi ini Bapak sakjane sih? Dari dulu aku sebenarnya mau tanya itu, cuman yang ora wani Pak, mboten maksud. Kayak mau konten dadi kula wani. Sekalian gue pengertian dulu juga buat apa namanya juga aku kan yang dadi plong Pak maksudnya. Makanya kula dados plong maksudnya. Gelem-gelem ikhlas terus rela temen kayak gitu loh Pak, dan dengan objek dan cara yang berbeda. Yes pokoknya beda lah. Iya. Aku minum dingin apa langsung tak jawab? Nginum kayak wedangnya kita kurang segelas benu sat ya. Ya Bapak unjukin. Nah begini. Jawabannya pas banget. Biaya dulu Mas, karena jer basuki mawa bea. Biayane nyunggu anu nyupang. Biayane nyunggu anu nyupang. Labet itu pada pekaro tabet kuwi tilas kuwi tanda. Jadi nyung besok mati kuwi ana tandane apa? Oh kayak Mas Dewi Gemien tukang maca puisi contohnya. Oh kayak Kusno Gemien seorang dalang sing bisa ngembangna ilmune, menyebarkan ilmunya, menularkan ilmunya kepada masyarakat melalui media wayang. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.